Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Seperti biasa, kita mau rakit PC sama Rama Ruby Ramadan. Wow. Oke, Mak, karena kemarin tuh kan banyak banget ya di rakitan PC yang Intel. Iya. Prosesornya Intel, terus GPU-nya Nvidia. Nvidia. Nah, banyak banget, Bang. Gimana kalau misalkan AMD-nya AMD, gitu? ya. Kita bisa nggak dengan budget yang sama tapi performa bisa lebih tinggi? Betul. Karena kan AMD tuh katanya gitu ya, harganya bisa lebih murah dan performa bisa lebih tinggi. Emang bener apa enggak gitu, Mak? Ya, Bisa jadi untuk komponen-komponen ini. Betul. Kalau misalkan komponen yang baru-baru sekarang, AMD Ryzen juga nggak sedikit mahal juga berarti. Tapi, nah kebetulan kita pakai komponen-komponennya ini, jadi harganya bisa diminimalis, hampir mirip lah dengan yang kemarin ya. Iya, betul. Tapi performanya kayaknya lebih unggul yang ini. Unggul ini, iya. Kalau misalkan ditanya dulu nih, isi PC ini tuh nantinya untuk dipakai apa? Biasanya ada yang penasaran juga gitu. Katanya ini dia pengen jadi editor ya, Oh, gitu. ngedit sambil main game. Sambil katanya pengen coba live streaming juga. Live streaming. Gitu. Tapi Cuman pengen full AMD katanya. Oh gitu ya. Ya memang GPU AMD juga ya, apalagi yang seri 6000, 7000 juga udah oke lah ya. Oke, berarti untuk penggunaannya gaming, editing, live streaming gitu ya. Nanti kita akan coba juga lah beberapa pengujiannya. Oke, mulai aja kita kenalan komponen apa aja yang kita pakai di rakitan PC. Menurut saya sih elegan banget ya. Iya. Oke, Mak, kita mulai dari prosesornya dulu ya. Prosesornya ini pakai Ryzen 7 5700X Dengan kode name-nya tuh Firmer. Dia punya 8 core, 16 thread. Jadi dirilis tahun 2022, jadi masih aman lah ya, masih 2 tahun lah ya. Iya. Tapi pastinya masih menggunakan memori RAM DDR4. DDR4. Nah, motherboardnya apa nih tadi? Motherboardnya ini ASRock B550M HDV. Berarti 2 slot kepingnya ya, Iya, untuk si RAM-nya. memori RAM-nya. Oke, udah pas lah soket AM4 Ryzen 7000 series ya. Jadi jangan sampai salah beli ya. Iya, Nanti betul. beli motherboard yang terbaru yang AM5 nggak bisa dipasang prosesornya. Iya. Lanjut untuk memori RAM. Apa, Mak? Memori RAM-nya ini pakai Adata XPG D50 2 kali 16 GB 3600 MHz. Oh, Oke, 32 GB 32 ya. GB. Wah, mantap ya. Memang sekarang minimal 16 GB tapi lebih oke 32. Harganya juga udah pada murah ya, Mak? Iya. Dapat udah. berapa nih? Ini 1,1 lebih. 1,1 ya. Ya, mantap banget ya. Memang di sini XPG juga pasti jadi memori RAM andalan ya, Mak. Iya, andalan, Di beberapa rakit PC gitu ya, memori RAM-nya ya udah. Banyakannya XPG. Banyak kan XPG gitu ya. Elegan gitu, performa juga selama ini nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Oke aja gitu, udah beberapa tahun rakitan PC, memori RAM-nya ya lumayan lah pakai dari si XPG ini ya. Terus storage dulu lah, storage. Storage-nya ini pakai Adata XPG, Adata Legend 710 yang Oh. 512 GB. NVMe Gen 3 berarti 3, ya. betul. Yang 512. 512. Ada lagi storage tambahannya? Nggak ada, ini cuma NVMe aja. Oh, cuma NVMe aja ya. 512 cukup lah, nanti simpen game, install game di sana gitu ya. Sama software. Software. Paling nanti kalau misalkan udah penuh ya tinggal ditambah hard disk, ya. disk, Masih ya. bisa pastinya ya, karena di sini juga motherboardnya masih ada slot SATA-nya banyak. Betul. Terus di sini juga kalau nggak salah ini ada 2 slot M.2 nggak atau 1 ini ya, Mak? Kalau saya ini satu sih kayak ini. Oh, cuma 1 ya Iya. untuk si motherboard. Jadi kalau misalkan mau nambah storage tetap bisa juga. Paling nantinya pakai SATA ya. SATA, iya. Pakai SSD SATA atau hard disk juga masih bisa ditancap di sini lah untuk storage tambahannya. Oke, terus apa lagi, Mak? VGA card. PGA lah langsung lah. Ini pakai apa nih? VGA-nya ini pakai MSI RX 6700 XT. Wah, mantap. MSI Max ya. 6700 XT ini second. Second ini VGA-nya second. Oke, second karena untuk meminimalisir budget. Betul. Tapi masih ada garansinya kan, Masih Mak? ada garansi sampai masih ada garansi akhir ya? bulan September kalau nggak salah ini. 3 tahun ya kalau nggak salah. 2 Iya, tahun sih 2 garansinya. tahun kayaknya. Masih 2 tahun berarti Iya. yang penting di sini second tapi ada garansi resminya Iya, ya. betul. Gitu, jadi masih aman lah kalau misalkan ada apa-apa kan kita bisa RMA ya ke distributor si GPU-nya gitu. Oke lah. Yang kemarin tuh pakai apa, Mak? 4060 ya? Ya 4060. Yang Intel sama Nvidia. Iya. Nanti kalau misalkan kita bandingkan dengan si 6700 XT, ya 4060 untuk gaming 11-12 kayaknya ya. Atau unggul ini ya? Unggul ini. Unggul Kayaknya ini ya? iya. Ya untuk game ya. Tapi kalau misalkan untuk produktivitas kayak render-renderan, ya mungkin si Nvidia lebih kencang sedikit lah gitu. Oke, lanjut apa lagi nih, Mak? Power supply. Power supply ini penting banget ya karena untuk mengirimi
mengurangi tegangan-tegangan listrik yang harus stabil ke komponen-komponen. Apalagi ini kan harganya juga nggak murah ya, lumayan mahal juga. Betul. Power supply-nya apa nih, Power Mbak? supply-nya ini pakai FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze. Oke, yang udah terbaru ya, kabelnya Iya, udah yang udah flat ya. Kabel. Kalau yang sebelumnya tuh kan yang warna-warni ya. Iya, warna-warni. Ya FSP di sini memang untuk urusan power supply dia tuh punya pabrik sendiri ya. Jadi pakai kapasitor-kapasitornya juga yang nggak abal-abal lah gitu. Terbukti di seri-seri high end-nya ya, harganya memang cukup mahal tapi kualitas yang dipakainya ya cukup bagus gitu. Apalagi seri FSP HP Pro ini dari tahun-tahun sebelumnya juga udah terkenal oke lah di budget 600 ribuan ya. Ini berapa sih? 700 ribuan. 750 ribuan lah ya. 50 watt. 650 watt gitu. Oke lah, udah sangat cukup sekali ya untuk bisa menyuplai tegangan-tegangan listrik yang lebih stabil ya untuk GPU apalagi prosesor. Ini nggak di-overclock kan? Ini enggak. Ini default ya Masih default semuanya. semua. Oke, terus apa cooler ya? Coolernya ini pakai PC cooler K6. K6. Ini udah mulai langka loh sekarang. Udah ada karena ini laris banget Laris ya. banget, soalnya head pipe-nya 6 gitu kalau nggak salah. Heatpipe-nya 6. Harganya 330-an. 330 ribuan. Makanya untuk mendinginkan sekelas Ryzen 7 ya udah sangat cukup banget berarti ya. Ryzen 9 juga ini masih oke juga aman, pakai ini gitu ya. Iya. Nanti kita akan tes aja di pengujiannya. Terus casing. Nah, ini yang membuat satu buah PC ya terlihat lebih apa ya? Lebih ke elegan, lebih ke modern, lebih ke gaming. Salah satunya pasti estetikanya dilihat dari si gaming. Ini apa nih casingnya nih? Pakai MSI Forge 120A kalau nggak salah ya. Ini dia udah include fan 6. Oh, udah include fan 6 ya, Terus teman-teman. ATX juga ya ukurannya ini. ATX juga. Ini fan-nya bisa diganti-ganti nggak? Enggak, dia cuman bisa mati sama Oh, sama RGB aja Iya. gitu nggak bisa. Tapi ya lumayan lah udah dapat. lumayan lah. Harganya 6. berapa nih, Mas? Ini 650 ribuan. Tuh, 600 ribuan udah dapat 6 fan, 120 Iya, bisa RGB dimatiin ya. juga, Bisa iya. dimatiin tapi ya nggak bisa diganti-ganti. Iya. Ya lumayan lah kalau misalnya kita beli casing 400 atau 600 ribu gitu ya, nggak dapat fan, ini udah dapat fan. Terus kelihatannya lebih lega juga ya Mbak Iya, ini. lebih lega. Kabel manajemen di belakang lebih lega ya. Lega, lebih enak juga. Untuk airflow juga ini udah normal lah ya. Di sini untuk intake, ini untuk exhaust ya. Ini dikasih untuk exhaust juga ya. Iya, dua. Ya, aman lah ya. Oke, udah lebih dari cukup lah ya. Semua komponennya udah terpenuhi lah semuanya. Airflow-nya udah terjaga, coolernya untuk mendinginkan prosesor ini udah oke. Oh ya, ini keseluruhannya semuanya baru ya, kecuali kecuali VGA. kecuali VGA. Jadi untuk harga baru sih sebetulnya nggak sulit nyari berarti ya, Mak. Betul. Nanti kalau kalian pengen ngikutin rakitan seperti ini boleh cek aja, nanti saya simpan linknya di deskripsi. Kecuali untuk GPU ya, Mak. Iya, untuk GPU. GPU itu- gimana sih cari yang PGA bekasnya gimana, Mak? Yang bekas biasanya sih yang dilihat fisiknya dulu. Fisiknya dulu, Terus segel, kalau misalkan udah agak segel sih Agak riskan juga Iya, ya? agak riskan juga. Takutnya bekas servis atau apa gitu kan kita nggak tahu gitu. Terpenting sih itu segel, terus kondisi fisiknya itu yang terpenting jangan ada yang korosi atau karat gitu. Kalau Ya, misalkan untuk dari dikit fisiknya. gitu ya, dikit ada di bagian apa? Backplate, bukan backplate, yang back panelnya itu. Yang back panelnya. Kalau itu dikit sih kayaknya masih bisa Masih toleran oke-oke sih kalau aja itu gitu. dikit ya. Cuman jadi disarankan jangan yang ada karat atau korosi lah. Biar Itu lebih aman bisa juga lebih gitu. aman. Oke. Terus juga ya bonus kalau misalkan masih ada garansi resmi distributornya Iya, ya. betul. Itu Itu jadi bonus lebih sih. safety lah gitu, Safety, lebih ya. aman ke kitanya gitu ya. Cuman Walaupun kalau misalkan beli di marketplace atau di e-commerce gitu, kadang penjual tuh nggak jujur keseluruhan gitu, Pak. kadang Iya, kadang dia ada bilangnya nggak ada korosi, nggak ada karet. Begitu pas nyampe kadang suka suka ada. gitu. Iya. Ya memang sih Agak ya susah teman-teman, juga agak susah sih. juga ya memang kalau nyari barang-barang second gitu Iya, ya, ada betul. plus minus lah Betul, ya. betul. Oke, ya itu sedikit tips aja kalau misalkan kalian mau beli GPU bekas, GPU bekas, gitu ya. iya. Tapi kalau misalkan beli baru mah ya udah gas aja gitu. Oke, total keseluruhannya berarti Mak seberapa nih? Ini sekitar 10,4 juta. 10,4 jutaan. Ya, hampir sama berarti kemarin Iya, hampir 10,5 sama. atau 10,6 gitu ya. Iya. Oke, ya udah kita kenalan dengan komponennya. Sekarang kita akan masuk ke performa PC-nya. Oke, sekarang kita gas aja. Let's go.
Oke teman-teman, sekarang kita akan tes game dulu ya. Ini game apa, Mak? Game Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 ini loadingnya agak lama dan lumayan cukup berat juga ya. Kita lihat si GPU-nya ini, Mak. GPU-nya ini suhunya di 54 derajat, 55 derajat Celcius. Dingin Biasanya dia banget udah ya. mentok ya. Watt GPU-nya ini di kisaran 125 sampai 130 ya, naik turun. Untuk prosesor suhunya nggak beda jauh ya, sama kayak VGA ya. Cuman dia usage-nya masih di 30%-an. Untuk watt CPU-nya dia di 63, 68, naik ya, pokoknya di under 70. FPS yang dapetinnya ini 99, 97 sampai 100 lah. Ini bisa tembus 100 FPS. Oke, kalau misalnya lihat dari usage CPU-nya, di sini memang masih 30, 35 gitu ya untuk main game. Ya, game Forza Horizon ya. Kalau dipakai live streaming juga masih sangat jauh sekali berarti si prosesornya. Ryzen 7 5700X. Oke banget berarti ini ya. Terus suhunya juga bener kan terbukti, coolernya ini adem banget ya. Adem banget ya. Main nanya-nanya ke toko emang udah langka. Udah gitu. langka Agak ya, udah iya. banyak banget yang pakai karena ya memang kualitasnya cukup oke. Terus si GPU-nya juga ini walaupun second suhunya adem juga ya, Pak. Adem ya, 60, 62. Iya, ini padahal ruangannya nggak ber-AC ya teman-teman, Iya. cuman ada kipas aja gitu. Tapi untuk GPU dan CPU suhunya oke lah ya. Untuk wattmeternya kalian bisa lihat aja di pojok layar ya. Oke, gitu aja, kita akan lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Oke, ini game apa Mak kedua? Ini game Red Redemption 2 ya, RDR 2. 1080p, terus ultra. Ini pokoknya rata kanan lah gitu ya. Terus GPU-nya Pak? GPU-nya Sama ini ya? di agak lumayan tinggi ya, 64, 63. Usage-nya dia di 97%, GPU watt-nya di 175. Mungkin mentoknya ya, mentok 6700 XT Ya, ini lebih terkuras daripada tadi berarti Iya. ya. Wattnya 180-an, jadi suhunya agak naik ya. naik ya. Untuk CPU-nya ini hampir sama kayak tadi ya, cuman dia usage-nya lebih tinggi, Lebih di tinggi. 50-an. Memang si game ini mungkin agak berat juga berarti Iya, ya. betul. Kalau di settingnya ultra, ya pokoknya rata kanan 1080p, RDR2 memang game berat ini ya. Untuk CPU watt-nya dia di 50-an, tapi FPS-nya dia lebih tinggi daripada game yang tadi ya, Forza Horizon 5. Ini 125, 126, 130. Ya naik turun lah gitu ya. Oke, ya memang bener ini bisa jadi kebantu untuk si airflow-nya dari casing cukup bagus ya. Makanya si GPU dan CPU temperaturnya aman banget gitu ya. Iya. Adem banget. Ya ditambah lagi coolernya bagus gitu ya. Terus GPU second ini fan-nya juga masih oke gitu ya. Jadi ya suhunya juga masih adem-adem aja gitu aja. ya. Malahan itu turun sekarang jadi 47 derajat. Jadi 47 gitu ya. Oke, mantap banget lah ya untuk airflow casingnya oke berarti ya. Untuk cooler juga oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya. Let's go. Oke, ini game ketiga si God of War ya. Kita bisa lihat di sini untuk usage Mak. Usage GPU-nya ini masih mentok ya, 99%. Cuman GPU watt-nya dia lebih tinggi. Lebih tinggi ya. 194, 195. Untuk suhunya juga di 69 derajat Celcius. Oke, sih masih oke lah. Untuk CPU-nya ini lumayan naik juga ya, 58 derajat Celcius. Usage-nya dia di 38, 50-an lah, naik turun. Untuk CPU watt-nya nggak beda jauh ya, ini 60, 65. Untuk FPS-nya hampir sama kayak Forza Horizon 5 ya. Ini. 100-an gitu ya. Ya, memang untuk game ini lebih berat GPU juga berarti ya. Betul. GPU watt-nya dia sampai agak naik ya daripada yang RX tadi. 6700 XT kan full wattnya 230 watt. Iya. Ini juga hampir ya 99% lah, oke lah. 69 derajat Celcius masih sangat adem ya. 70 derajat Celcius masih oke lah ya, dengan konsumsi watt sampai hampir 200 watt gitu ya. Ya ini. Wah, gede banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ya pakai live streaming gitu main game seberat ini juga prosesornya masih anteng-anteng aja Masih ya. aman ya, dia cuman masih powernya masih kepake 30-40% ya. Oke, kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya ya. Let's go. Oke, karena PC ini memang tujuannya mau dipakai editing ya. Betul. Jadi kita cobain aja. Ini seperti biasa ya, editing video dari Sekilas IT. Resolusinya 1080p, 120 Hz ya, dari kamera 6400 gitu ya. Oke, kita lihat di sini kalau misalkan lagi playback dari si timeline ini, memang yang kerja tuh antara CPU, memori gitu ya. Ya masih lancar lah, karena memang untuk kebutuhan-kebutuhan ngedit video ringan seperti video Sekilas IT ini tuh nggak terlalu butuh CPU yang kenceng-kenceng amat gitu ya.
masih oke. Sekarang kita akan coba langsung aja render, Mak. Kira-kira berapa menit gitu menyelesaikan. Karena kasusnya kalau misalkan dari si Premiere Pro ini ya, ketika ngerender yang kerja tuh performa dari CPU biasanya. Ya sedikit-sedikit dibantu oleh si GPU-nya. Di sini kelihatan ya, Mak, 22 menit untuk si durasi videonya. Video untuk filenya 1,7 giga. 1,7 giga. Kita akan lihat. Nah, ketika ngerender dia di sini kelihatan ya usage CPU-nya di 50%-an. Terus memori RAM juga penggunaan naik juga ya jadi 11 atau 12 GB ya, kebantu. Jadi memang ketika merender seperti ini prosesor. Nah, kalian bisa lihat waktunya tuh sekitar 5 menit lah ya. Menit lebih ya. Kenceng banget ya. Wah, luar biasa. Benar. Ryzen 7 5700 harganya berapa sih, Mas? Ini barunya tuh 2,5-an. Barunya 2,5-an ya. Punya performa yang cukup kenceng seperti ini ya. Nggak kalah dengan si Ryzen 7000 series ya. Iya. Tapi untuk saat ini 4 tahun, 5 tahun ke depan kayaknya nggak usah di-upgrade nih si PC. Masih aman sih. Masih aman ya. Mau ngedit silahkan gitu. Tinggal gas aja. Main game juga udah lancar banget lah di 1080p gitu ya. Mau 1440p juga GPU-nya masih kuat-kuat aja gitu. Asal monitornya juga udah ngedukung ya. Harus 2K juga. Harus 2K juga. Kalau misalnya 1080p ya udah mending main di 1080p aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman pengujiannya ya. Jadi harganya 10.300.000 ini full AMD. Karena kan di teman-teman di luar sana ada yang suka, wah saya mah pengen Intel Nvidia. Iya. Ada yang wah saya mah fansboy-nya AMD. Ada juga ini bisa ngikutin rakitan seperti pakai prosesor AMD. Terus GPU-nya juga dari Radeon gitu, oke juga gitu. Terus kalau misalkan di mix ya prosesornya AMD, GPU-nya Nvidia juga nggak apa-apa. Ya, sih aman-aman aja. Masih aman aja, bisa aja gitu. Terus dibalik juga kalau misalkan PGA-nya Radeon, prosesornya Intel juga nggak apa-apa gitu ya. Asal nggak terlalu bottleneck aja gitu, nggak terlalu jauh performanya. Oke, jadi gimana menurut Ama rakitan PC ini, Mak? Rakitan PC ini ya sangat optimal lah ini. Optimal lah ya. Segi apanya mungkin dapat ya, ini performa dapat. Tampilannya juga oke, lumayan. Estetikanya oke dapat gitu ya. Terus airflow juga bagus lah ini. Harganya juga ya cukup lah dengan performa yang dihadirkan seperti ini ya di tahun 2028 September ya. 2024. 2028. Udah 2028 ya. 2024 September gitu ya. Nanti kalian kalau misalkan mau ngikutin racian seperti ini tinggal cek aja, saya simpan di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ada yang mau ditambahin lagi, Mak? Cukup. Cukup lah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin nih ya, rakitan PC 10 jutaan, full AMD, videonya yang ini. Kalau yang Intel Nvidia, videonya yang sebelumnya. Iya. Ada yang putih ya? Putih ada yang putih, yang hitam banyak pilihannya sih. Banyak putih, hitam banyak gitu ya. Dan pengujiannya ya kurang lebih seperti inilah ya. Terus kan kebutuhan kalian juga paling gaming, editing gitu, live streaming. Itu udah bisa lah saya jamin gitu ya dengan spek-spek seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha dan Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.